Shalom. Ya, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 31. Kita akan melihat bagian ini ya, berbicara bagaimana Tuhan memberi disiplin atau menghukum umat yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, mereka mengandalkan kekuatan manusia. Di ayat pertama berbunyi demikian: celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Nah, di ayat pertama ini kita melihat bahwa Nabi Yesaya berbicara bagaimana keadaan umat Israel ya pada waktu itu, bahwa kekuatan Mesir sungguh hebat, luar biasa, dan ketika mereka mendapatkan ancaman dari bangsa-bangsa lain, secara khusus waktu itu Asyur ya, dan juga nanti kita lihat Babel juga mau menghancurkan mereka. Nah, ketika Israel hendak diserang, nah ternyata Israel tidak datang kepada Tuhan. Ya, mereka lebih mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan perang, kekuatan kuda, ya, kehebatan bangsa Mesir. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka akan mendapatkan celaka, ya, celaka orang yang pergi ke Mesir. Nah, bagian ini berbicara bahwa setiap orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ya, yang mengandalkan kekuatan manusia, mereka akan mengalami celaka. Atau di bagian lain dalam kitab Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, ya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, umat pilihan ini lebih mudah mereka tergoda, ya, dengan kekuatan-kekuatan manusia. Mereka datang ke Mesir dan dikatakan tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Nah, kalau kita melihat bagian ini dalam perjalanan hidup kita saat ini fakta. Ada banyak orang yang lebih mengandalkan kekuatannya, kekuatan manusia, kekuatan perang, ya. Kalau menggambarkan tadi kekuatan kuda, itu alat-alat perang, ya, kendaraan-kendaraan perang yang tangkas, yang hebat. Jadi lebih mengutamakan ya kehebatan secara jasmani, ya, secara fisik, ya. Jadi tidak datang kepada Tuhan. Saat ini banyak orang yang tidak mencari Allah, tidak peduli tentang Tuhan, tidak peduli tentang hal rohani. Jadi mereka misalnya bekerja, ya, andalkan kekuatan mereka. Mereka lupa bahwa kalau mereka bekerja dan akhirnya dapat berkat, bukankah Tuhan yang memberikan berkat itu? Ini kita kadang-kadang terjebak di situ. Kita mulai mengandalkan pikiran kita, mulai mengandalkan kecakapan kita, kehebatan kita, strategi yang kita gunakan, ya, cenderung adalah secara manusia. Ya, kita tidak mencari Allah, kita melupakan Tuhan, tidak memandang kepada Allah. Nah, padahal yang semestinya harus kita lakukan memandang kepada Allah. Ya, bukan berarti keahlian kita nggak perlu, kekuatan kita nggak perlu, kita perlu juga. Maka pandang kepada Allah artinya begini, berdoalah, memohonlah pertolongan kepada Tuhan supaya apa yang kita punya dapat kita gunakan untuk menghadapi, ya, persoalan-persoalan hidup ini. Misalnya begini, kita sudah punya keahlian dalam satu pekerjaan, ya, tapi jangan lupa keahlianmu dalam satu pekerjaan tidak akan membuat engkau bahagia atau berhasil jika Tuhan tidak memberkati engkau. Nah, oleh sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, berkati aku dengan keahlian yang engkau berikan kepadaku, ya, supaya apa yang aku kerjakan hari ini sungguh Tuhan membuat aku berhasil. Jadi yang membuat kita berhasil adalah Tuhan. Tetapi kita lihat umat ini tidak datang kepada Tuhan, akhirnya Tuhan disiplin mereka, ya. Ayat 2 berkata begini, akan tetapi Dia yang bijaksana, yaitu Allah, akan mendatangkan malapetaka
dan tidak menarik firman-Nya, Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Ya, bala bantuan. Jadi tadi mereka minta bantuan orang Mesir, akhirnya Tuhan permalukan bangsa Mesir, orang Mesir. Akhirnya umat itu melihat, wah, kalau Mesir saja sudah keadaannya seperti itu, ya bagaimana dengan kita? Ya, di sini Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya kepada umat. Ini loh yang kalian andalkan, ini nggak ada apa-apanya. Perhatikan, dikatakan ayat 3. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Ya, yang membantu siapa? Mesir. Yang dibantu Israel. Dua-duanya hancur tergelincir. Ya, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Jadi kalau kita minta bantuan kepada yang bukan Allah, ya, kita abaikan Allah, maka Allah akan hajar kita dan juga yang membantu kita tadi. Ya, jadi jangan kita mengandalkan kekuatan manusia. Nah, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ayat 4. Seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Nah, sebenarnya yang akan berperang itu kan Tuhan. Jadi gini, kalau kita mengandalkan Tuhan, oke, bangsa-bangsa lain menyerang kita itu seperti kalau digambarkan ini, ya binatang-binatang yang lemah menghadapi singa muda. Ya, singa muda sekali ngaum aja kocar-kacir itu. Ya, binatang-binatang yang lemah. Jadi mengapa kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Inilah masalah kita sebenarnya. Ya, kita tahu bahwa Allah itu berkuasa, tapi seringkali kita terjebak dengan pemikiran kita yang manusiawi ini. Jadi langsung datang dulu kepada ya kekuatan manusia. Ya, siapa yang akan bisa menolong aku? Di ayat 5, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ia melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Nah, ini akan terjadi. Jadi kalau umat itu datang kepada Tuhan, tadi digambarkan mereka akan aman karena seperti singa muda, singa yang mau membentengi mereka, nggak berani musuh melawan mereka. Ya, analogi yang kedua dikatakan seperti apa? Burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Jadi sayapnya itu, kepaknya itu melindungi sarangnya. Ya, sarangnya itu apa? Yerusalem, ya. Yerusalem dilindungi oleh Tuhan, diproteksi sedemikian rupa, ya, dan dikatakan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan dalam hidup ini mengandalkan Tuhan, kalau saudara dalam hidup ini mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, ya bergaul karib dengan Allah, selalu bersandar kepada Tuhan, perhatikan dikatakan Tuhan itu akan melindungi kita. Amin. Dilindunginya, diproteksinya kita, dijaganya kita, dan diselamatkannya kita. Ya, kemudian dipeliharanya hidup kita. Oh, apa yang harus kami makan minum? Jangan khawatir, kata Tuhan. Burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Ya, bunga bakung yang indah itu pun dipelihara Tuhan. Bukankah kita akan lebih lagi didandani oleh Tuhan? Ya, maka cari dahulu ya kebenaran Allah. Ya, cari, datang kepada Tuhan. Ya. Utamakan Allah dalam hidup ini. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan, kita dilindunginya, kita diselamatkannya, kita dipeliharanya, kita dijauhkan dari celaka. Wow, luar biasa. Nah, jadi kita mau bertanya begini, mengapa kita tidak datang kepada Tuhan? Mengapa ketika kita menghadapi persoalan atau menjalani hidup ini kok kayaknya hebat-hebat banget kita ya, kita ini mau menghadapi dengan kekuatan kita. Padahal kalau kita berjalan dengan kekuatan kita atau bahkan mengandalkan kekuatan yang lain yang bukan dari Tuhan,
maka kita akan mengalami celaka. Celakalah, kata firman Tuhan. Oh, itu orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, umat itu diperingatkan oleh Nabi Yesaya. Apa yang harus mereka lakukan? Di ayat 6 menarik, dikatakan bertobatlah. Wah, ini kata bertobat ini luar biasa ya. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Inilah persoalan umat itu. Umat itu meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala, ya mereka mengabaikan hubungan dengan Tuhan, tidak mau tahu tentang Tuhan, lebih mengandalkan kekuatan manusia, kehebatan mereka, dan akhirnya Tuhan mendisiplin mereka. Nah, kemudian Nabi Yesaya berkata, "Hei, bertobat." Nah, gitu loh. Bertobatlah. Kira-kira begini, kalau kita hidup di dalam dosa, ini kecenderungan manusia begini. Kita terlalu enjoy dengan dosa-dosa kita dan kita tidak mau bertobat. Kita menganggap diri benar. Ini banyak yang terjadi. Menganggap diri benar. Tindakan saya benar. Ya, baik jemaat, majelis, pengurus gereja, hamba-hamba Tuhan, kita semua bisa terjebak merasa apa ide kita, pikiran kita, perbuatan kita ini benar. Padahal kita tahu sebenarnya salah. Tapi kita tidak mau bertobat. Akhirnya Tuhan disiplin. Saudara, ini kenyataan. Setelah kita didisiplin baru nyadar. Kemarin ada seorang hamba Tuhan bersaksi, luar biasa. Waktu mereka memulai pelayanan, ada tetangga di sebelah tidak suka. Ya, mereka ada di sana, ada tempat doa, kemudian marah-marah, pengaruhi orang lain, supaya ya digagalkan mereka tempat doa di sana. Akhirnya Tuhan bekerja dan terjadi, saya yakin dan percaya ini pekerjaan Tuhan mengingatkan orang itu. Kemudian keluarganya ada celaka, ya, ada patah tulang. Pertama, masih tetap ingin menggagalkan pekerjaan Tuhan di daerah itu, pengaruh yang lain. Akhirnya apa? Anaknya meninggal. Dua loh. Setelah anaknya meninggal, berubah. Orang itu berubah. Tidak lagi marah-marah, tidak lagi mempengaruhi orang lain, bahkan mendukung pekerjaan Tuhan di sana. Ketika pekerjaan Tuhan tidak jalan karena pandemi, mereka berkata, "Pak, kenapa tidak ada ibadah, Pak Pendeta? Kami suka kalau ada yang nyanyi ibadah." Perhatikan, coba. Tadi kemarin saya bilang, waduh, kenapa harus meninggal anaknya dulu ya, baru dia berubah. Sedih rasanya, tapi ya itulah. Nah, ini bisa terjadi dalam hidup kita setelah kita mengalami sesuatu yang, aduh, kok kenapa sampai seperti ini? Nah, ini kecenderungan manusia memang ada keras hati ya. Ya, kita semua miliki kok, saudara, Bapak Ibu, saya. Ya, kita ini manusia, walaupun kita bilang kita udah bertobat, tapi manusia lama ini karakternya itu, tabiatnya itu enggak serta-merta habis. Tapi hubungan kita dengan Allah ya akan menolong kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Ya, jadi bertobatlah. Sekiranya ada pikiran-pikiran kita yang selama ini hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan orang lain, mengandalkan secara fisik saja, tidak datang kepada Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan bertobat. Mungkin hari ini engkau berhasil, sukses, kaya raya, tapi engkau gunakan dengan kekuatanmu, mengandalkan manusia. Kau tidak bawa dalam doa itu semua. Kau halalkan segala cara, ya tinggal nunggu waktu. Itu akan hancur, porak-poranda. Ya, jadi bertobat, jangan sampai hancur dulu baru bertobat. Segera bertobat. Ya, perbaiki hidup. Ya, bergaul kariblah dengan Allah, maka kita akan diberkati. Tadi kita sudah lihat bagaimana berkat-berkat pemeliharaan Tuhan itu. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat dari tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Nah, rupanya mereka tanggap ya. Nanti pada akhirnya mereka sadar hal itu, tapi setelah didisiplin baru mereka buang semua ya benda-benda, atribut-atribut penyembahan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak sesuai dengan firman Allah, mereka akan buang. Ayat 8, Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang.
dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Wow, luar biasa. Ya, diingatkan di situ tentang Asyur, karena ya Asyur waktu itu adalah negara yang super power, dan ini digenapi. Akhirnya Asyur hancur, ya. Tuhan menggunakan bangsa Babel untuk menghancurkan Asyur. Ini satu contoh di mana Tuhan bicara kepada umat itu. Ini loh, tadi kamu mengandalkan Mesir, Mesir hancur. Asyur yang hebat itu hancur. Nah, kemudian memang Israel nanti ditawan oleh Asyur. Nah, kehancuran Asyur ya akan wujud pemeliharaan Tuhan ya kepada Israel, sehingga nanti Israel setelah dalam pembuangan, baik yang di Asyur maupun yang di Babel, mereka akan kembali nanti bersama-sama, karena kerajaan Asyur dikuasai oleh Babel. Asyur ya sudah menawan terlebih dahulu bangsa Israel, ada 10 suku. Nah, kemudian 100 tahun berikutnya ya baru Babel menawan Yehuda, ya suku Yehuda, bangsa Yehuda. Nah, akhirnya 12 suku itu ada di sana, dan setelah genap 70 tahun di Babel, mereka akan kembali. Nah, di sini kita melihat bagaimana perlindungan Tuhan ya dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kita andalkan kekuatan manusia akan lenyap. Ini kepintaran kita, keahlian kita, kekuatan kita, uang kita yang banyak nggak bisa apa-apa. Sing ada apa? Tidak ada apa-apa tuh. Jangan kita mulai mengandalkan, oh ini hebat, ini enggak. Tetapi yang perlu kita andalkan dalam hidup ini adalah Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Coba katakan kiri kanan, andalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.